hari ini ya. Ada Fitria. Halo, apa kabar semuanya? Sebentar ya, aku mau kasih tahu penampilan aku. Kayaknya aku mesti jalan-jalan deh sebentar. Meskipun aku bukan Pragawati. Oke, sebentar ya, aku kasih lihat ya penampilanku ya. Oke. Seperti ini. Nice kan? Tuh, penampilanku. Ya? Oh my god. Ini apa sih yang aku pakai? Ini apa? Yang aku pakai ini apa? Yang aku pakai ini apa? Jadi, um, dan aku memakai boot karena aku tadi keluar karena di luar masih basah ya, karena dingin. Dan aku sudah membuat foto di sana tadi. Ya, lumayan sih, tapi memang aku agak gendut sekarang karena pandemi ya. Oke, teman-teman, tadi aku ini dandan cuma 10 menit. You can imagine that ya. Jadi ini adalah sarung. Tahu dong, ini sarung apa ya kan? Nah, produksi mana ya dong? Dan ini juga ya, ini. Dan itu hanya 10 menit aku me, me- membuat ini semua. Juga rambut ini juga diuntel-untel gitu aja. Oke, gimana penampilan aku? Cico em. Terima kasih. Nah, inilah yang aku mau bilang bahwa Indonesia itu luar biasa, ya. Luar biasa. Jadi, ini winter itu dingin banget. Di luar itu bisa -10, minus ya, minus bukan plus. Bisa -5 seperti itu. Nah, itu dingin banget ya. Sedangkan kulkas aja, tahu kan kulkas? Kulkas itu 16 derajat, ya. Sedangkan di luar itu 5 -5 something like that ya. Dan aku memakai boot. Nah, eh aku tuh pengen di Belanda setiap hari itu summer gitu loh. Nah, ini pas bentar kan. Nah, kalau summer itu kan masih hangat-hangat gitu ya. Jadi kalau kita punya acara atau apalah, kita itu bisa memakai baju seperti ini. Dan orang Indonesia di Belanda itu, oh my god, mereka itu really yang pengen banget gitu loh berpenampilan seperti ini ya. Mereka pengen berpenampilan seperti ini karena memang mereka suka merindukan Indonesia. Kalau kita ketemu di rumah temen makan pun Indonesia gitu. Jadi kami mempunyai kerinduan yang cukup besar dengan Indonesia. Nah, eh, jadi kata-kata yang dibilang semakin jauh kita itu di negeri luar, ya, kita itu akan semakin dekat dengan Indonesia. Itu benar loh, ya, benar banget ya. Ya, halo teman-teman semuanya, apa kabar? Jadi teman-teman yang di Belanda itu kami sangat mencintai Indonesia. Bagaimana dengan kalian yang di Indonesia sendiri, ya? Nah, eh, padahal ya aku tuh kagum banget, yang banget ya. Kalau aku melihat wanita Indonesia dengan kebaya, ya, dengan sarung seperti itu. Dan ini namanya sanggul, itu sudah padu padan ya. Jadi itu sudah ada pakemnya ya. Sebenarnya nggak bisa dirubah-rubah ya. Nah, itu aku tuh yang nganga gitu. Ya ampun, cantik banget orang ini gitu ya. Atau gini aja, kalian yang ogah rambutnya kelihatan ya. Gimana pakai rambut palsu aja. Seperti Suki. Ini rambut palsu, teman-teman. Bukan rambut Suki, ya? Seperti itu. Nah, jadi ayolah kita itu semakin bangga memiliki Indonesia, ya. Kenapa? Kalau kalian tidak membuat atau tidak merasa bangga dengan Indonesia, dengan budayanya, nanti ya, next generasi kalian nggak bisa menceritakan atau memperlihatkan pada anak-anak. Nah, itu lama itu akan pupus, akan menjadi pudar budaya kita itu. Nanti kalau sudah diakui sama bangsa lain, kalian marah.
Nanti kalau sudah diakui sama negara lain, kalian demo. Ayo, ya kan? Kami di Belanda, aku dan teman-teman, kami memiliki satu grup ya, grup nari ya. Dan kami konsisten untuk datang ke pasar malam. Pasar malam itu apa sih? Pasar malam itu adalah sebuah acara yang diselenggarakan oleh orang-orang Indonesia untuk memperkenalkan kebudayaan, makanan, seperti itu, something like that. Jadi mereka jualan ada makanan Indonesia. Jadi orang-orang bule itu, orang-orang londo-londo itu datang untuk menyantap, untuk makan, untuk apa ya, maksudnya bersantai-santai. Nanti kemudian Suki dan teman-teman menyuguhkan tari-tarian dari Sabang sampai Merauke ya. Itu grup kami di Belanda. Tapi karena pandemi ini, maka itu ditiadakan dulu, artinya dipetieskan ya. Jadi di sana kami memperkenalkan, ini loh tarian Bali, ini loh tarian Padang, ini loh tarian Jawa, seperti itu ya. Dan tahu enggak sih apresiasi mereka itu waktu ngelihat kami menari? Oh my god, matanya sampai yang seperti itu, beneran. Ini aku nggak ngomong bohong ya, beneran. Ya, betapa mereka itu yang amazed gitu. Kalian boleh cek deh di YouTube aku, Suki and Diego. Di situ ada playlist Suki and Friend, ya. Di situ aku dan teman-teman. Dan ingat, aku akan menghapus teman-teman yang nggak pernah datang ke iniku ya, ke Facebookku, nggak pernah silaturahmi atau apalah, karena terlalu banyak pertemananku, hampir 5.000. Tapi aku hanya itu aja teman-temanku yang masuk, oke? Dan kalian yang kuhapus, aku minta maaf dan kalian boleh mengulang ya, boleh pertemanan ulang, oke? Dan karena ada 600 temanku, teman baru yang mau masuk, nggak bisa masuk, mereka nggak dapet seat. Dan sedangkan Facebookku udah 4.000 lebih, hampir 5.000 mencapai pertemanan itu. Percuma dong kalau aku punya teman banyak, hampir 5.000, tapi kalian nggak pernah datang, kalau kalian nggak pernah singgah. Dan aku minta maaf, aku memang jarang-jarang singgah karena aku terlalu sibuk teman-teman, karena banyak hal yang memang aku harus lakukan, menghealing ya. Jadi pekerjaanku adalah sebagai guidance gitu, menghealing orang yang misalkan healing, tahu ya, healing itu adalah kesembuhan. Memberikan kesembuhan untuk emosi mereka, untuk pikiran mereka yang lagi ruwet, untuk mental yang lagi drop, lagi something like that. Jadi aku minta maaf, memang aku juga jarang untuk jalan-jalan ke kalian dan menyapa ya, tetapi aku sangat menghargai sekali. Tetapi karena memang untuk bergantian new energy kali ya, jadi aku memang perlu harus membuang beberapa yang memang nggak pernah datang ya, minta maaf ya. Oke, lanjut lagi ke pembicaraanku yang tadi aku omongin, bahwa Indonesia itu luar biasa ya, Indonesia itu luar biasa. Kalau aku kasih clue ya, satu clue, kata Bali. Kamu merem dan pejamkan mata kamu. Apa yang kamu bayangkan tentang Bali? Ya, Bali adalah sebuah pulau yang sangat bla 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 bla. Ya, kalian sudah bisa tahu ya. Jadi aku tinggal di Belanda dan di Thailand ya. Pasti dong mereka itu akan bertanya, lo dari mana? Apalagi pas gue di Belanda ya, lo dari mana? Karena apa? Kenapa Cing? Gue kelihatan banget orang-orang Indonesia karena gue eksotik ya. Beneran loh, orang Indonesia itu eksotik. Apalagi yang kalian yang brown sugar ya, yang kulitnya hitam-hitam itu. Waduh, kamu di Belanda, kamu diiriin sama teman-teman kamu. Beneran? Nah, ini Suki kembali ke
kulit asal, karena kulit asal Suki seperti ini ya. Tapi kalau aku sudah pulang ke Indonesia atau ke Thailand, badanku akan menjadi brown karena aku suka ini suka berjemur ya. Dan mereka pasti tanya, kulit lu bagus ya katanya. Aduh aku iri, ik ben jealous like that. I'm jealous with you, something like that. Dan itu benar. Jangankan mereka, saudara-saudaraku aja, kakak-kakak iparku. Oh, mereka tuh yang paling, ih Suki kamu tuh bikin kita jealous deh kulit kamu. Beneran, ya. Jadi apa sih, Indonesia itu udah luar biasa. Beneran. Bener. Swear. Dari kulit kita, dari budaya kita ya. Ini baru ngomongin kulit nih. Nah, terus budaya. Mereka tanya, lu dari mana? Gue bilang, gue dari Indonesia gitu kan. Terus teman-teman bilang, Indonesia? Dekatnya Bali ya katanya. What? Bali? Bali itu Indonesia. Gimana sih? Nah, something like that. Kamu pikirkan, mereka pikir Bali itu not belong with Indonesia. Jadi Bali itu adalah negara sendiri, nyempal kayak apa, kayak Thailand, kayak apa, kayak mungkin ya dalam pikiran mereka. Jadi Indonesia itu dekatnya Bali gitu loh. Nah, tapi ada yang tahu, kebanyakan juga tahu karena mereka pernah traveling ke Indonesia. Mereka tanya, Suki lu dari mana? Gue dari Indonesia gitu kan. Gue berharap lu dari Bali katanya. Ah ya, gue memang pernah tinggal di Bali gitu. Akhirnya nyambung. Wow, gila ya Bali itu ya. Gila, dari apapun mereka omongin Bali itu tahu nggak? Gue pasti jalan kan sama teman-teman gue, kata teman-temanku di Belanda ya, orang Belanda. Terus ada tari-tarian kayak gitu. Aduh, kok bisa mereka seperti itu ya? Terus mereka upacaranya. Oh man, yang aku mau kasih tahu kalian di sini itu loh, Indonesia gitu. Bisa nggak kalian bayangkan kalau semua daerah dari Sabang sampai Merauke itu konsisten seperti Bali? Apa yang terjadi? Indonesia itu bakalan yang, aduh udah deh aku nggak bisa ngomong. Karena memang daya tariknya luar biasa ya. Jadi teman-teman yang kalian berpikir bahwa budaya ini atau kekayaan negeri dari leluhur kita mau ganti, atau kita mau buang, atau kita tidak mau memakai lagi. Pikirkan, ya, pikirkan itu. Karena nanti kalau diakui sama tetangga sebelah, ini anu kebaya gitu kan, kalian marah-marah, padahal nggak dipakai. Sesuatu yang nggak dipakai itu namanya apa? Mubazir, ya dong, ya. Terus sarungnya nggak dipakai, ya kan, lebih suka yang ya udahlah, gue nggak mau ngomong ya. Kadang kita mengadopsi lebih bangga dengan kultur budaya lain, ya. Karena menurut aku agama juga menjaga budaya, bukan menghilangkan, ya. Coba dipikirkan. Jangan sampai kalau kita sudah kehilangan, baru kita merasa nggak rela. Tetapi kenapa nggak dipakai? Karena sesuatu nggak dipakai, ya itu tadi, mubazir. Mending ngasih aja lah, ya kan? Toh nggak kalian pakai kok. Kalau aku sih, aku mau pakai. Meskipun aku di Belanda, aku kalau summer ya aku seperti ini, teman-teman. Tuh, kalau aku mau ketemu sama saudaraku di Belanda, seperti ini. Kalau ada pesta ya, seperti ini. Tuh, seperti ini. Mau ya? Nah, seperti ini. Dan ini dandannya hanya 10 menit. Boleh percaya, boleh nggak? Ya? Nah, aku punya usul. Kalau kalian nggak mau dikeliatin rambutnya, gimana kalau pakai rambut palsu aja? Ya? Seperti itu. Karena aku sering ke ini ya, jalan ya. Kalau kami jalan kemana namanya? Ke Belgia,
ke Belgia itu kan banyak sekali orang Yahudi ya. Banyak sekali orang Yahudi. Kaya-kaya orang Yahudi itu memang. Kaya, mereka punya toko-toko berlian permata itu orang Yahudi di Belgia ya, di Belgia. Nah, perempuan-perempuan Yahudi itu mereka punya rambut sama. Semuanya. Dari perempuan yang kecil sampai yang tua, rambutnya sama segini. Ya. Ternyata itu apa, teman-teman? Itu wig. Kenapa? Karena mereka nggak mau memperlihatkan rambutnya. Seperti itu. Ya. Oke. Oke. Oh ya, buat teman-teman yang inbox dan tanya-tanya, Mbak Suki, ada nggak bule yang mau dikenalkan sama aku? Aku pengen dong Mbak Suki punya suami atau pacar bule. Mbak Suki, aku ini cantik dan aku sudah bekerja, tapi kenapa sampai saat ini aku jomblo? Mbak Suki, tolong dong aku supaya aku dicarikan pekerjaan di Belanda. Mbak Suki, tolong dong aku kalau ada lowongan kerjaan di Thailand. Ya, itu pertanyaan-pertanyaan yang masuk. Hello, teman-teman Suki tersayang. Suki bukan biro jodoh, ya. Apalagi maklar pekerjaan. Hello. Jadi gini, aku punya solusi, ya. Ya itu tadi, solusinya tanah ya. Ini biji ya, biji. Lempar di tanahnya Indonesia itu. Apa yang terjadi? Itu akan berbuah, biji tadi itu akan membuat akan menjelma menjadi tunas dan menjadi pohon. Itu Indonesia. Apa ya? Kayaknya itu Indonesia itu tongkat kayu aja jadi sesuatu kok. Bayangkan, karena kita dikelilingi oleh gunung volcano banyak ya. Kita itu ada di garis khatulistiwa yang benar-benar membuat negeri kita itu kaya raya. Tapi kalian itu kenapa maunya keluar? Ayo. Seolah-olah kalau di luar negeri itu kalian bisa gimana, ya kan? Nah, Yati yang sudah keluar negeri nggak apa-apa ya. Itu sudah survive, sudah stay there and then just go through ya. Kalian tetap harus fight ya, karena sudah ada di luar negeri ya. Tapi yang belum, yang pengen keluar negeri, hei kamu yang kamu pikir kamu itu bisa kerja di Belanda, bisa kerja di Thailand atau itu susah baby. Sayang, itu susah banget. Ya. Cari kerjaan di Belanda itu susah banget. Kayak gue aja, kalau aku nggak tahu, kalau aku nggak punya partner di sini, kalau aku nggak bisa bahasanya, kalau aku nggak punya izin tinggal, aku bakalan dipulangin di Indonesia. Seperti itu. Izinnya juga ribet. Aduh ribet seribet-ribetnya. Dan di Thailand itu meskipun sama-sama Asia, mereka nggak mau Thai for Thai. Mereka itu orang Thailand yang benar-benar jadi si abangnya Diego sama Diego itu kan ada bisnis ya di Thailand. Itu mereka punya resort kecil kayak gitu ya. Itu aja pegawainya harus orang Thai, nggak boleh orang mana-mana. Nah seperti itu. Apalagi orang Indonesia, kita comot dari orang desa, nggak bisa, ya. Nah seperti itu. Dan Suki mau kasih solusi. Kalian tetap aja di Indonesia cari kerjaan. Aku bukain aura kamu, mau? Ya, dibuka auranya supaya pekerjaan itu nyamber. Dan ini nggak ada hubungannya dengan klinik atau perdukunan atau apapun. Jadi caranya aku membuka aura kalian supaya blok-blok negatif di dalam diri kalian itu hilang. Blok-blok negatif itulah yang akan menghambat pekerjaan kamu,
menghambat kebahagiaan kamu. Karena blok-blok negatif itu akan menjadi blok mental, ya. Nah, itu yang bisa aku kasih solusi kepada kamu yang gak punya pekerjaan, bingung cari pekerjaan atau apapun ya. Kamu datang ke aku buka aura kamu, aku uh, kamu ikut aku di paket cahaya. Kalau memang harus bayar karena aku bekerja dengan profesional. Oke? Seperti itu ya. Dan besok aku mau live streaming ya, seperti ini. Tunggu ya. Sama klien aku. Nah, klien aku ini dia pernah melakukan seperti pencobaan bunuh diri, something like that. Kenapa? Karena dia punya trauma di masa lalu. Buat kalian yang punya trauma di masa lalu, kalian yang punya trauma di masa kecil, hati-hati. Ya, itu harus diberesin. Jika tidak, kamu akan tahu jawabannya besok. Oke? Menarik ya? Oke. Buat teman-teman, terima kasih sudah meluangkan waktu untuk mendengarkan aku ngoceh hari ini. Karena aku mumpung good feeling dan aku akan meneruskan pekerjaanku karena aku lumayan sibuk dengan membaca tarot ya, membaca tarot. Dari tarot itu aku bisa melihat masalah orang ya. Dan aku juga membaca masalah orang bisa lihat dari ampas kopi, dari daun teh, seperti itu. Apakah yang aku lakukan itu adalah klinik? Tidak. Karena semua itu bisa dipelajari, kamu pun bisa belajar, ya. Tapi aku tidak memberikan pelajaran seperti itu karena I don't have time to teach people. Jadi aku lebih ke menyediakan diriku untuk penyembuhan, ya, penyembuhan batin tepatnya. Namanya pakai cahaya, ya. Jangan lupa teman-teman yang sekiranya tadi aku bilang bahwa kalian susah banget sih, nggak bisa kerja atau apa-apa, kalian boleh konsultasi ke aku dan aku buka blok-blok negatifnya dan kalian akan mendapatkan pekerjaan seperti itu. Oke, jangan lupa besok ya kita streaming lagi. Terima kasih buat semuanya. Teman-teman gak bisa aku say hi satu-satu. Salam dari Suki di Belanda ya. Dan semoga kita selalu disinari oleh kasih dan cinta. Salam cahaya. Bye-bye.